Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini Anda semua masih dalam keadaan sehat ya, untuk mengikuti perkuliahan kita masih semangat walaupun kita lakukan dengan tanpa tatap muka. Baiklah, untuk hari ini di mata kuliah kalkulus kita akan menyampaikan itu mengenai materi kita yang pertama. Ini di pertemuan kedua kita ini adalah mengenai turunan. Jadi kalau di matematika dasar sebelumnya sudah ada membahas tentang logika, kemudian adalah fungsi, kemudian ada operasi juga. Ini akan kita bahas itu adalah mengenai suatu turunan dari fungsi. Oke, kita ini ke definisi daripada si turunan itu sendiri. Jadi ini turunan atau bahasa lain itu adalah dinamakan diferensial. Itu merupakan suatu bentuk fungsi yang mana fungsi kita itu kita notasikan itu adalah dengan suatu ini notasi fungsi kita itu adalah f, yang mana kalau misalnya kita turunkan itu dinotasikan dengan f aksen, ini f yang berpangkat aksen, ini berpangkat ini dibaca dengan f aksen. Kemudian jika fungsi kita ini berada pada suatu nilai selang, misalnya adalah C, maka definisi turunan itu adalah ketika misalnya kita memiliki suatu fungsi kita itu adalah fx misalnya, kemudian x kita ini sama dengan C, maka fungsi kita itu adalah ini. Definisi daripada turunan kita itu adalah ini. Turunannya adalah f aksen C sama dengan limit H mendekati 0 untuk f C ditambah H, maka setiap X yang di sini, misalnya ini Fx ya, Fx, maka X ini kita ganti dengan C ditambah H dikurangi Fc per H. Nah ini adalah definisi daripada si fungsi. Definisi fungsi turunan, nah itu, fungsi turunan. Nah ini definisi fungsi turunan yang mana ini adalah f aksen C sama dengan limit H mendekati 0 untuk f C ditambah H dikurangi Fc per H. Jadi ini adalah pengganti kita, fungsi di sini itu adalah pengganti X, di sini adalah X juga. Jika kita memiliki fungsi kita itu adalah berbentuk fx, maka X itu setiap di bagian ini maka kita ganti dengan C tambah H, kemudian di bagian ini kita ganti dengan C. Lalu bagaimana kita menggunakan definisi turunan ini ketika kita misalnya aplikasikan dalam suatu persamaan fungsi dan ingin kita cari turunannya. Ini misalnya kita memiliki suatu fungsi yang mana fungsi kita ini adalah fx sama dengan 13x dikurang 6. Lalu pertanyaannya adalah tentukan turunannya itu ketika x-nya sama dengan 4. Ketika x-nya sama dengan 4. Maka di sini disampaikan bahwasanya ini C-nya adalah 4 kayak gitu. C-nya adalah 4. Gimana? Tapi pertama kita cari itu adalah bagaimana mencari turunan daripada fungsi fx kita ketika fungsi kita adalah 13x dikurang 6 dengan definisi turunan. Maka untuk menyelesaikan permasalahan kita yang seperti ini, maka akan kita bentuk itu dengan cara fx, seandainya kita memiliki fungsi ini 13x dikurangi 6. Nah ini tadi disampaikan bahwasanya definisi daripada si turunan itu adalah f aksen C ini sama dengan limit H mendekati 0 itu dari C ditambah H dikurangi dengan Fc per H. Nah ini,
ketika fungsi kita ini. Lalu bolehkah misalnya dengan X? Boleh aja. Misalnya ini adalah boleh kita tulis f aksen X ini sama dengan limit H mendekati 0 untuk fx ditambah H per H, ini dikurangi dengan fx. Nah ini. Ingat, ini nanti akan kita ganti X yang pertama dengan X tambah H, kemudian fungsi yang kedua ini adalah dengan X saja. Gimana kalau misalnya dengan persamaan kita ini? Maka ini kita tulis f aksen. Seandainya Anda mau makainya adalah C, maka ini adalah C sama dengan limit H mendekati 0 untuk ini fungsinya kita buatkan ini adalah FC tambah H ya. Kalau mau dituliskan lagi, mau tambah ininya boleh FC tambah H dikurangi FC per H, maka ini sama dengan limit H mendekati 0 untuk FC tambah H. Fungsi C tambah H ini artinya, ini kan sebagai, kalau ada fungsi kita ini adalah sebagai X ya, sebagai X. Maka setiap X di sini ganti dengan C tambah H. C tambah H, sehingga fungsi kita ini 13X, maka X kita di sini ganti dengan C tambah H. Maka ini jadinya 13C ditambah H dalam kurung dikurang 6. Nah, udah ini selesai, satu fungsi. Oke, lalu yang ini lagi. Ini berarti adalah fx. Jadi setiap x itu ganti dengan c. Maka ini kita ubah 13c jadinya dikurang 6. Nah, ini. Dibagi dengan h. Dibagi dengan h. Oke, ini kita... Oh ya, ini... Ya, kita pakai yang persamaan kita tadi lagi, bahwasanya kita memiliki itu adalah limit H mendekati 0 untuk C tambah H 13X dikurang 6 ya, maka 13C ditambah 13H dikurangi 6. Lalu dikurangi tadi itu adalah F dikurangi 3C, 13C. Kurang min 6. Kurang min 6 berarti dia adalah plus 6 per H. Nah ini. Maka ini bisa kita saling kurangi. Kita perhatikan. Oh ya, ini bisa juga saling mengurangi. Maka tinggal itu adalah limit H mendekati 0 untuk 13H per H. Nah ini bisa saling membagi. Maka tinggal limit H mendekati 0 dari 13. Ini adalah limit ini karena ini adalah sudah konstanta, maka hasilnya adalah 13. Maka dengan definisi turunan ini diperoleh bahwa fx-nya itu 13x dikurangi 6, maka f aksen x-nya itu adalah 13. Nah ini. Ini cara untuk menentukan suatu turunan daripada fungsi ketika misalnya kita lakukan dengan definisi turunan. Lalu kita coba dengan soal yang kedua ini. Kita coba dengan soal kedua ini, bahwasanya di persamaan ini kita memiliki itu adalah X berpangkat 3 ditambah 7X. Pertanyaannya adalah tentukan F aksen C. Maka ini kita lakukan turunannya. Kita tahu bahwasanya F aksen X
itu adalah definisi turunan ya. Bahwasanya itu adalah limit H mendekati 0 untuk F, karena kita pakai X di sini, maka ini adalah X ditambah H, dikurangi dengan Fx per H. Makanya bisa kita masukkan limit H mendekati 0 untuk lihat ini kita berarti kita ganti dengan X. Dengan X ya, karena ininya kita ganti dengan si X. Nah, ini juga nanti pengganti X, bahwasanya di sini nanti akan ada ya X tambah H berpangkat 3 ditambah 7 X tambah H. Maka ini bisa kita tuliskan menjadi, ini kan Fx F yang di dalamnya adalah X tambah H. Maka untuk yang ini kita bisa tuliskan. Jadinya ini adalah X tambah H berpangkat 3 ditambah 7X ditambah H. Oke, dikurang Fx. Maka kurang Fx kita adalah ini. Maka ini tuliskan lagi jadinya adalah X berpangkat 3 ditambah 7X. Lalu ini kita bagi dengan H. Lalu selanjutnya setelah ini baru kita ubah lagi dengan cara kita yang di atas itu. Nah, ini limit H mendekati 0. Ini kita jabarkan X ditambah H berpangkat 3. Ini bisa kita X tambah H berpangkat 2. Ini kan adalah X kuadrat ditambah 2X kali H, 2X H ditambah H kuadrat. Nah, ini. Lalu X tambah H berpangkat 3, berarti adalah hasil ini X pangkat 3 tambah 2X H ditambah H kuadrat, ini dikali dengan X ditambah H. Nah, ini jadinya ini bisa kita jabarkan menjadi X dikali X. Itu adalah X berpangkat 3. Kalau X kali X, ini X tambah H. X kali X, jadi, ini X pangkat 2 ya. Jadinya ini adalah X pangkat 3. Ini adalah X kuadrat dikali H, jadinya X kuadrat H. 2XH kali X, jadinya adalah 2X kuadrat H. Oke, 2XH kali H, jadinya adalah 2XH kuadrat. Oke. Ini H kuadrat kali X, jadinya adalah XH kuadrat ditambah H pangkat 3. Sehingga ini dapat kita jabarkan jadinya X pangkat 3 dia sendiri. Oke. Lalu ini X kuadrat H, X kuadrat H. Ini 2, ini 1. Jadinya adalah 3X kuadrat H. Oke. 2X H kuadrat, XH kuadrat. Jadinya ini adalah 3X H kuadrat ditambah H pangkat 3. Ini adalah jabaran dari X berpangkat 3-nya. X berpangkat 3, ini kita inikan. Berarti ini kita pindahkan ke sini. Jadinya adalah X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat H ditambah 3XH kuadrat ditambah H pangkat 3. Ini masih jabaran dari X ditambah 3 berpangkat 3. Ini lagi tambah 7X ditambah 7H. Min kali X berpangkat 3. Jadinya adalah X pangkat 3 dikurang 7X. Lalu ini bisa kita bagi dengan H. Ada yang bisa saling membagi di sini? Ya, ini. Ada X berpangkat 3, ini min X berpangkat 3. Lalu ada 7X, ini ada 7X. Bisa saling mengurangi, sehingga tinggal adalah limit H mendekati 0. Ini jadinya 3X kuadrat H ditambah 3XH kuadrat
ditambah H pangkat 3 tambah 7H. Nah, ini bagi dengan H. Oke. Ini setiap ruasnya ada H-nya, maka bisa kita keluarkan H-nya, sehingga ini nanti bisa saling membagi. Akhirnya ini adalah H, keluarkan, tinggal di sini 3x kuadrat, 3xh ditambah H pangkat 2 ditambah 7. Nah, ini per H. Ini bisa saling membagi. Nah, ini bisa saling membagi, maka tinggallah limit H mendekati 0 untuk 3x kuadrat tambah 3xh tambah H kuadrat ditambah 7. Maka ini bisa kita ganti H-nya. Kita masukkan nilai limitnya. Sehingga ini adalah hasilnya adalah ini sama dengan H-nya kita masukkan, jadinya 3x kuadrat ditambah 3x kali 0 tambah 0 kuadrat ditambah 7. Sehingga ini hasilnya adalah 3x kali 0, 0, ini 0, jadinya hasil diferensial kita adalah 3x kuadrat ditambah 7. Nah, ini hasil diferensialnya. Jadi, untuk si ini kita peroleh jadi f aksen x dari fx sama dengan x pangkat 3 tambah 7x adalah 3x kuadrat ditambah 7. Nah, ini. Itu adalah hasil turunan daripada suatu fungsi dengan definisi turunan. Maka intinya ketika di definisi turunan itu adalah sifat yang ini. Persamaan yang ini. Bukan sifat ya, dia nggak masuk ke sifat. Tapi adalah sistemnya yang ini. Ini adalah dinamakan dengan definisi turunan. Oke, nanti sebagai latihan Anda, silakan dibuat suatu penyelesaian dari permasalahan dari bentuk fungsi model fx ya. Minimal itu kira-kira 3. Selanjutnya kita masuk ke aturan turunan. Di aturan turunan ini ada beberapa sifat yang dipakai untuk si diferensial ini. Itu yang pertama, jika kita memiliki suatu fungsi sama dengan K di sini adalah konstanta, maka turunannya adalah 0. Turunannya adalah 0. Jadi kalau misalnya kita memiliki fx-nya adalah 5, maka turunan daripada fx ini adalah f aksennya ini 0. Karena ini 5 di sini adalah sebagai konstanta. Konstanta adalah suatu fungsi yang tidak diikuti oleh variabelnya. Karena variabel kita di sini itu adalah si x. Oke. Lalu sifat kedua, jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Nah, ini. Maka, ini kalau misalnya turunan kita, fungsi kita adalah fx misalnya, maka ini turunannya x-nya itu adalah, turunannya f aksen x-nya adalah 1. Ya, ini adalah nilainya 1 kalau misalnya yang ini. Nah, ini. Yang sifat ketiga, fx kita adalah x berpangkat n. X berpangkat n, dan n itu adalah anggota bilangan bulat positif. Maka f aksen x-nya itu adalah nx berpangkat n dikurang 1, atau bisa juga dituliskan diferensial dari x berpangkat n itu sama dengan nx berpangkat n dikurang 1. Misalnya ada kita fungsinya adalah x berpangkat 10. Ini n-nya adalah 10. Maka f aksen kita ini adalah 10 karena n-nya kali x, ya, kali x berpangkat 10 kurang 1. Maka ini adalah 10x berpangkat 9. Ini kalau untuk sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, jika
kita memiliki suatu fungsi fx sama dengan kfx, maka kf aksen x itu sama dengan kf aksen. Ini turunannya. Maka ini k ini adalah sebagai koefisien, maka yang kita turunkan adalah fungsinya. Adalah fungsinya yang berubah menjadi f aksen x. Nah, ini. Jadi kalau seandainya gini, kita memiliki fungsi adalah 5x. Nah, maka ini f aksen x-nya adalah 5 kali f aksen daripada si x. F aksen daripada x ini itu adalah tadi 5 kali 1. F aksen x kita adalah ini ya, adalah si 1, maka ini adalah 5. Karena ini 1 ya. Nah, ini penulisannya lebih bagusnya. Kalau bentuknya seperti ini bisa gabungan antara sifat pertama misalnya dengan sifat selanjutnya, itu adalah bisa menjadi gabungannya. Maka untuk si ini bisa berubah, ini kan f aksen dari sini, ini adalah f, ini kan ada 1 ya, maka ini adalah 1, x berpangkat 1 kurang 1. X berpangkat 1 kurang 1 itu adalah 0, maka ini adalah 5 kali 1 sama dengan 5. X berpangkat 0 kan adalah 1. Nah, ini. Ini untuk sifat keempat. Jadi kalau misalnya ada pun persamaan kita nanti misalnya fx-nya adalah 1000x, maka f aksen ini adalah 1000. Karena turunan daripada x adalah 1. Selanjutnya, itu adalah sifat kelima, ini adalah sifat dari penjumlahan. Jadi, jika kita dalam suatu bentuk persamaan memiliki dua buah fungsi, maka turunan penjumlahannya itu adalah turunkan masing-masing ruasnya, kemudian jumlahkan. Nah, ini juga, ini penulisannya dalam bentuk diferensial. Diferensial fx tambah gx itu sama dengan diferensial fx ditambah diferensial gx. Lalu sifat ke-6 itu adalah pengurangan. Maka ini ketika kita memiliki sifat f dikurangi g aksen x sama dengan f aksen x dikurangi g aksen x, maka ruas masing-masing ruasnya itu sama turunkan kemudian dikurangkan. Oke. Aturan yang ke-7 ya, ini aturan ke-7. Maka di perkalian ketika kita memiliki suatu fungsi f aksen g, dia turun f kali g didiferensialkan ini sama dengan f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen. Jadi di sini perhatikan bahwasanya persamaan yang pertama muncul itu adalah f. Nah, ini f, yang keduanya adalah g. Nah, maka ketika kita ingin mencari turunan ini, maka kita turunkan si f-nya dulu, f aksen x kali gx tambah f aksen kali g aksen x. Atau diferensialnya bisa kita tuliskan dfx kali gx adalah diferensial dari fx dulu, dikali dengan gx ditambah fx dikali dengan diferensial gx. Ini kalau untuk yang perkalian. Lalu itu adalah selanjutnya penjumlahan. Di penjumlahan, ketika kita memiliki suatu fungsi f per g diaksenkan, diturunkan, maka ini adalah turunkan dulu fungsi f-nya dikali dengan gx, kemudian ini kurang. Jadi hampir-hampir sama ini di pembilang ini dengan perkalian, tapi bedanya kalau di perkalian adalah dia tambah, kalau di pembagian ini adalah kurang. Maka ini adalah f aksen x kali gx dikurangi fx kali g aksen x per gx kuadrat. Oke, penulisannya juga bisa kita jadikan adalah ini. F per g sama dengan diferensial fx dikali diferensial gx dikurangi fx dikali diferensial gx per gx kuadrat. Ini adalah pembagian sifat pada pembagian. Kalau ini adalah sifat pada perkalian. Kalau kita yang tadi ada yang penjumlahan, ada yang pengurangan. Oke, kita coba ke soal dari berbagai bentuk persamaan kita tadi. Jadi kita coba yang pengurangan.
yang pengurangan ya. Misalnya kita memiliki suatu fungsi, anggap tentukan turunan dari, misalnya tentukan turunan dari 9x kuadrat dikurang ditambah 5x pangkat 4. Nah, ini misalnya ini. Maka dari sini ini bisa kita sampaikan bahwasanya ini anggap adalah sebagai fx, ini adalah sebagai gx-nya. Nah, ini sebagai gx-nya. Maka ini bisa kita cari turunannya. Anggap misalnya ini adalah persamaannya W ya. Nah, ini Wx. Wx misalnya, karena variabelnya W. Maka untuk ini W aksen X kita dapatkan dari F aksennya ditambah G aksennya. Maka ini 9x kuadrat, maka itu turunannya adalah, karena ini adalah koefisien atau K ya, ini sebagai K-nya, maka ini adalah 9 kali, ini sudah gabung-gabungan, X berpangkat N. Maka N kali X berpangkat, tadi didefinisikan bahwasanya ketika X, F dari X berpangkat N ini, aksennya, maka ini adalah N kali X berpangkat N kurang 1. Ini sifatnya. Maka ini adalah 9. Ini N kita adalah 2. Maka ini adalah 9 kali 2, X berpangkat 2 kurang 1. Ditambah 5, ini lagi N kita adalah 4, X berpangkat 4 kurang 1. Maka ini sama dengan 18X ditambah 20X berpangkat 3. Karena 4 kurang 1 adalah 3. Maka ini turunannya dari fungsi Gx kuadrat ditambah 5X berpangkat 4. Kita coba yang selanjutnya, misalnya kita memiliki suatu bentuk persamaan ya. Persamaan misalnya kita adalah persamaan Z itu adalah 4x berpangkat 3 dikurang 5x berpangkat 2. Nah, misalnya ini. Pertanyaannya adalah tentukan Z aksennya. Nah, ini. Maka kita bisa lihat ini anggap misalnya adalah fx-nya. Ini anggap adalah sebagai gx-nya. Maka ini operasinya turunan. Maka ini bisa kita jawab dengan Z aksen ini diperoleh dari F aksen X dikurangi dengan G aksen X. Lalu ini bisa kita lihat, ini 4X berpangkat 3. Ini K-nya 4, maka kita tulis 4, N-nya 3, maka 3, X berpangkat 3 kurang 1. Dikurang, ini K-nya 5, oke. N-nya 2, maka 2, X berpangkat 2 kurang 1. Maka ini adalah 12X kuadrat dikurang 10X berpangkat 1. Maka inilah turunan daripada si Z yang berbentuk 4X berpangkat 3 dikurang 5X berpangkat 2. Oke, kita masih di pembahasan soal ini untuk lebih memahirkan Anda nantinya. Jadi kalau misalnya, ini yang ketiga ya, bentuk persamaan kita misalnya adalah L. Ini adalah 5X kuadrat ditambah 7X dikurang 6. Pertanyaannya adalah tentukan L aksen. Maka ini bisa kita jawab L aksen, maka ini adalah, ini kita masing-masingnya turunkan 5, K-nya X berpangkat 2, maka 2, X berpangkat 2 kurang 1. Ditambah koefisiennya 7, ini kan ada pangkat 1 ini di sini, maka ini adalah 1, X berpangkat 1 kurang 1. Dikurang konstanta, maka ini turunannya adalah 0. Ini 5 kali 2, 10, X
Karena 2 kurang 1 adalah 2, adalah 1 ya. Ini 7 kali 1, 7, X berpangkat 0. X berpangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, ini adalah hasil kalinya dari fungsi kita yang berbentuk ini hasil turunannya yang berbentuk fungsi 5x² ditambah 7x dikurang 6. Kita coba di perkalian, jika seandainya kita memiliki misalnya persamaan H ya, bentuknya adalah 3x² dikurang 5, lalu 2x² dikurang x. Nah ini. Lalu bagaimana kita untuk mendapatkan H aksen? H aksennya apa? Jadi kita anggap ini adalah sebagai fx, ini dipisah lagi kan ini sebagai gx. Maka H aksen kita peroleh karena ini adalah bentuknya perkalian ya, bentuk ini perkalian, maka kita pakai persamaan perkalian. Yang mana? Ini adalah perkalian f aksen x dikali g x ditambah fx dikali g aksen x. Ini maka kita turunkan. Ini misal ya, fx kita adalah 3x² dikurang 5. F aksennya ini adalah 3x², maka ini adalah 6x. Min 5 adalah 0, jadi 6x. Lalu si gx kita itu adalah 2x² dikurang x. Maka g aksennya adalah 2x², jadinya adalah 4x dikurang 1. Nah, ini adalah hasil turunan si gx-nya. Maka ini kita masukkan ke sini. F aksen kita itu adalah 6x dikali gx-nya 2x² dikurangi x ditambah fx kita adalah 3x² dikurang 5 dikali g aksen kita itu adalah 4x dikurang 1. Maka ini bisa kita operasikan 6x dikali 2x² jadinya adalah 12x berpangkat 3 dikurang 6x² ditambah 3x² dikali 4 jadinya adalah 12x pangkat 3 juga kurang 3x² kurang 20x ditambah 5. Ini yang sama-sama ruasnya kita dekatkan, maka ini adalah 12x pangkat 3 tambah 12x pangkat 3 jadinya 24x pangkat 3. Ini min 6 kurang 3 jadinya adalah 9x pangkat 2. Ini 20x ditambah 5. Nah, ini adalah hasil perkalian dari dua buah fungsi. Oke, kita coba untuk yang pembagian. Jika kita misalnya memiliki suatu fungsi yang mana bentuknya itu adalah kita anggap persamaan kita adalah S ya. Ini soal ketiga, S sama dengan 3x dikurang 5 per x² ditambah 7. Pertanyaannya adalah S aksen. Nah ini. Maka ini kita bisa dengan menerapkan bentuk daripada sifat penurunan. Bahwasanya ketika F aksen kita adalah bentuk ini. Oh ya, ini kita ganti saja. Jadi bukan F ya, karena ini nanti berbeda. Ini S saja. S saja untuk lebih ininya. Oke. Maka ini bentuk S aksen. Ini sama dengan ini adalah yang di pembilang itu adalah dinamakan fx, lalu di penyebut ini adalah selalu dia gx. Maka ini adalah hasil turunannya f aksen x dikali gx dikurang fx dikali g aksen x dibagi dengan gx dikuadratkan. Nah ini. Maka untuk ini fx-nya, maka untuk misal
fx kita adalah 3x dikurang 5. Maka turunannya adalah 3. Karena x-nya di sini adalah pangkat 1, maka 3 kali 1 kali x berpangkat 0, jadinya 3. Gx-nya adalah x kuadrat ditambah 7, maka G aksen x kita adalah 2x. Oke, kita masuk ke soalnya. Ini G ya. S aksen X, maka ini adalah F aksen. F aksen kita jadinya 3 kali GX. GX kita adalah X kuadrat ditambah 7. Nah, ini. Dikurang Fx. Fx kita adalah 3x kurang 5. Lalu G aksen kita adalah 2x. Maka ini kita bagi Gx kuadrat, maka adalah X kuadrat ditambah 7 berpangkat 2. Maka ini kita kalikan satu-satu ke dalam, jadi 3x kuadrat ditambah 21 dikurang 2 kali 3, jadinya 6x kuadrat dikurang min kali min 5 kali 2x. Min 2x ini adalah 5, jadinya adalah 10x untuk ini. Jadi ini adalah bagi x kuadrat ditambah 7 berpangkat 2. Maka hasilnya adalah 3x kuadrat dikurang 6x kuadrat, jadinya adalah min 3x kuadrat ditambah 10x dikurang 20, ditambah 21. Ini kurang ya. Oh, ini tambah juga. Ini, jadi ini adalah per x kuadrat ditambah 7 berpangkat 2. Jadi, ya ini. Ini adalah sifat dari pembagian yang kita terapkan dalam konsep fungsi yang berbentuk pembagian. Ya, sekian dari pembahasan kita pada hari ini mengenai materi kita pada pertemuan di definisi turunan. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya baik melalui grup WhatsApp atau di LMS, silahkan. Untuk hari ini berarti Ibu selesaikan materi kita, silahkan nanti latihannya dikerjakan ya. Selamat sehat semuanya. Semoga kita bisa bertemu nanti di pertemuan offline. Salam sejahtera untuk kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.